Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agusman dengan NIM 24073029. Saya akan mempresentasikan tugas UTS Pendidikan Agama Islam. Baiklah, mari kita masuk ke videonya. Baiklah, saya akan masuk materi yang pertama, yaitu hakikat manusia. Satu, pengertian. Hakikat manusia adalah manusia yang memiliki 3 unsur, yaitu unsur jasmani, unsur akal, dan unsur rohani. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki potensi untuk bisa berkembang. Yang kedua, karakteristik. Karakteristik hakikat manusia yaitu makhluk otonom, makhluk berbudaya, makhluk yang terus berkembang, makhluk sosial. Yang ketiga, sifat hakikat. Sifat hakikat manusia yaitu kemampuan menyadarkan diri, kemampuan bereksistensi, kata hati, memiliki moral, tanggung jawab, memiliki rasa bebas, kewajiban dan hak. Yang keempat, makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan manusia lainnya untuk saling menolong. Itulah materi yang pertama. Saya akan masuk materi yang kedua, yaitu hakikat agama. Satu, pengertian. Keyakinan akan adanya Tuhan yang berkuasa yang dipatuhi oleh hambanya. Yang kedua, fungsi. Memberikan makna dan tujuan hidup, menjaga stabilitas sosial, memperkuat persatuan, menanamkan kebajikan sosial, memberikan kedamaian mental. Yang ketiga, peranan. Agama menuntun manusia untuk kembali kepada hakikat kemanusiaannya dan mengarahkannya kepada kebaikan bersama. Yang keempat, kehidupan sehari-hari. Memberikan dukungan, memberikan bimbingan, memberikan motivasi, memberikan kemantapan batin, dan memberikan harapan. Itulah materi yang kedua. Saya akan masuk materi yang ketiga, yaitu Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Satu, pengertian. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam adalah karena Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, fungsi Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia dan sebagai pengajaran untuk manusia. Yang ketiga, peranan. Peranan Al-Quran antara lain sebagai sumber hukum Islam dan firman Allah. Yang keempat, kedudukan. Al-Quran merupakan sumber pertama dan utama dalam ajaran Islam. Itulah materi yang ketiga. Saya masuk materi yang keempat, yaitu sunnah dan ijtihad sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Satu, pengertian. Sunnah adalah perbuatan yang apabila dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Ijtihad adalah suatu upaya untuk mengerahkan kemampuan yang dilakukan oleh mujtahid dalam mencari pengetahuan tentang ilmu tentang hukum syara. Macam-macam sunnah. Sunnah qauliyah adalah ucapan Rasulullah yang didengar atau disampaikan oleh seseorang atau beberapa sahabat. Yang kedua, sunnah fi'liyah adalah sunnah yang berasal dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Perbuatan ini dilihat, diketahui, dan disampaikan para sahabat kepada orang lain. Yang ketiga, sunnah takriyah adalah sunnah yang berasal dari respon Rasulullah terhadap segala perbuatan sahabat yang diketahuinya. Macam-macam ijtihad. Yang pertama, ijtihad bil ra'yu. Ijtihad ini dilakukan dengan menggunakan akal dan penalaran untuk memahami makna dari ayat-ayat
Al-Quran. Dan ijtihad ini dilakukan oleh para ulama yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bahasa Arab dan teori-teori keilmuan. Yang kedua, ijtihad muslahah. Ijtihad muslahah adalah jenis ijtihad dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat maslahah dari suatu keputusan hukum. Yang ketiga, ijtihad bil qiyas. Ijtihad ini dilakukan dengan menghubungkan permasalahan baru dengan permasalahan yang telah ada sebelumnya dan membandingkan situasinya untuk menentukan kesamaan atau perbedaan antara keduanya. Yang contoh sunnah dan ijtihad. Contoh sunnah yang pertama wudu, solat tahajud, yang ketiga zakat, yang keempat etika dan moral, yang kelima menjaga solat duha, yang keenam senantiasa beristighfar minimal 100 kali, yang ketujuh solat sunnah rawatib. Contoh ijtihad. 1. Hukum teknologi modern, hukum keuangan Islam. Yang ketiga hukum lingkungan. Keempat hukum pendidikan dan etika. Yang kelima hukum hak asasi manusia. Itulah materi yang keempat. Saya masuk materi yang kelima, yaitu akidah sebagai ajaran pokok Islam. 1. Pengertian. Akidah sebagai ajaran pokok Islam adalah kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencakup iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Yang kedua, tujuan. Tujuan akidah Islam sebagai ajaran pokok dalam Islam yaitu memberikan pedoman hidup bagi umat Islam, memelihara umat Islam dari kemusyrikan, membimbing perilaku dan etika umat Islam. Yang ketiga, manfaat. Akidah memiliki banyak manfaat bagi kehidupan, yaitu membimbing ke jalan yang benar, memupuk dasar ketuhanan, menjamin keselamatan dunia dan akhirat. Yang keempat, contoh kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan akidah dalam kehidupan sehari-hari yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan solat berjamaah. Itulah materi yang kelima. Dan masuk materi yang terakhir, yaitu syariah sebagai ajaran pokok Islam. Yang pertama, syariah sebagai ajaran pokok Islam adalah berisi aturan dalam Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam, mencakup pedoman tentang akidah, ibadah, muamalah, etika dan hukum-hukum. Yang kedua, tujuan. Tujuan syariah sebagai ajaran pokok Islam adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menghindari mafsadah baik di dunia maupun di akhirat, membangun kehidupan manusia atas dasar kebaikan dan membersihkannya dari keburukan. Yang ketiga, manfaat. Manfaat syariah sebagai ajaran pokok Islam antara lain menyelamatkan manusia dari kesesatan dan kerugian, membantu umat manusia dalam berpijak dan berpedoman. Yang ketiga, membantu menjaga keadilan dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Yang keempat, contoh kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh penerapan syariah dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya membayar zakat, jujur dalam berdagang, berbuat adil kepada seluruh manusia, menikah dengan tuntunan agama Islam. Itulah materi dari dokumentasi PPT saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.